Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu jalla jalaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita, sehingga pada setiap harinya, pada setiap saatnya kita senantiasa berada di dalam lindungan kebaikan demi kebaikan dari Allah Azza wa Jalla yang mengharuskan kita untuk terus bersyukur dan meningkatkan kesyukuran kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingatkan kepada diri saya dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan. Dan mari kita mengingat tentang sebuah hadis yang telah disabdakan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya. Datang dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar wa la yazalu ar-rajulu yakdhib wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaba." Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Iyyakum wal kadhib." Hati-hati kalian dari sifat dusta, kedustaan dan kebohongan. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena sungguh kedustaan itu senantiasa mengantarkan kepada perbuatan fajir, perbuatan fujur. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan sesungguhnya
kefajiran itu senantiasa mengantarkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala yazalu ar-rajulu yakdzib." Dan senantiasa seseorang itu akan berdusta, wa yataharral kadzib, dan dia senantiasa membiasakan dirinya untuk berdusta, hatta yuktaba indallah kadzdzaba, sampai kemudian dicatatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwa dia adalah seorang kadzdzab, si pendusta, yakni kedustaan sudah menjadi sifat bagi dirinya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kedustaan adalah sifat yang tercela di dalam agama kita, bahkan di seluruh agama, bahkan di seluruh adat istiadat dan kebiasaan masyarakat. Setiap orang membenci kedustaan, dan setiap orang tidak senang dengan kedustaan, dan setiap orang tidak senang untuk didustai. Namun jamaah sekalian, banyak dari kalangan manusia yang bergampangan di dalam perkara ini. Dia berani berdusta, na'am, demi membela dirinya. Dia berani berdusta demi melariskan dagangannya. Dia berani berdusta, bahkan bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala untuk, na'am, membenarkan kelompoknya, untuk membenarkan misinya, agar supaya tercapai setiap tujuan dan maksud yang dia inginkan. Dia berani berdusta. Na'am, sementara itu adalah perbuatan yang diwanti-wanti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Iyyakum wal kadzib, hati-hati kalian dari kedustaan, kata Nabi. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena sungguh kedustaan itu senantiasa mengantarkan kepada perbuatan fajir. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau berkata, al-fujur, kefajiran, fajir yang dimaksud di sini itu adalah al-khuruju minal haqq amdan hatta yasira al-haqqu batilan wal batilu haqqa. Kata beliau, kefajiran yang dimaksud di sini adalah tatkala seorang hamba berani untuk keluar dari kebenaran dengan sengaja. Tahu dia dengan kebenaran, tapi dia dustakan. Tahu dia yang sebenarnya, tahu dia akan kejujuran, tapi bersamaan dengan itu dia melanggar, na'am, amdan, dengan sengaja, sampai kemudian kata beliau, dia berani menjadikan kebenaran itu sebagai sesuatu yang batil, dan kebatilan itu dirubah menjadi suatu kebenaran. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang senada juga diterangkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitabnya Fathul Bari. Kata beliau rahimahullahu taala, al-fujur, perbuatan fajir, ya, yang mana kedustaan akan mengantarkan kepada perbuatan fajir. Al-fajir itu kata beliau, al-mailu 'anil haqq wal ihtiyalu fi raddihi. Naam, kefajiran itu adalah tatkala seorang menjauhi kebenaran dan senantiasa melakukan upaya untuk menolak daripada kebenaran itu. Hati-hati dari kedustaan. Kedustaan mengantarkan kepada perbuatan fajir. Kedustaan menjadikan seseorang berani menampakkan kebatilan sebagai kebenaran, sementara kebenaran sebagai kebatilan. Dengan kedustaan jamaah sekalian menjadikan seorang hamba berani menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, bahkan wal iyadu billah, sebahagian di antara mereka berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sadarkah kita bahwasanya kedustaan itu adalah satu sifat, na'am, satu sifat yang sangat bertentangan dengan keimanan yang telah kita ikrarkan dalam lisan dan telah kita tetapkan di dalam hati kita. Ciri daripada orang-orang yang tidak sempurna keimanannya atau orang-orang yang tercacati keimanannya, mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat daripada dusta ini.
Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadhibun. Kata Allah Subhanahu wa taala, innama, sesungguhnya orang-orang yang berani berdusta, itu hanyalah orang-orang yang tidak memiliki keimanan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah para pendusta, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kedustaan akan menyeret kita kepada dosa yang lebih besar. Naam, demikianlah jemaah sekalian, dosa yang dilakukan oleh seorang hamba dan dia tidak segera bertaubat daripadanya akan saling tarik-menarik, akan menyeret dia kepada dosa yang lebih besar, sampai kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sungguh perbuatan fajir itu akan mengantarkan seorang hamba masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, menjadikan dia sebagai penduduk neraka hanya karena kefajiran yang diawali dengan kedustaan yang biasa diucapkan dengan lisannya, hanya dalam perkara-perkara sepele, hanya ingin membela diri, hanya karena ingin melariskan dagangannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-halifu munfiqatun lis-sil'ati wa mamhaqatun lil kasbi. Sungguh sumpah dusta yang diucapkan oleh seorang penjual, maka itu dapat melariskan barang dagangannya, akan tetapi menghancurkan keberkahan daripada jual beli yang telah dia lakukan. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, teruslah berada di atas kejujuran, karena itu adalah sifat orang-orang yang beriman. Tinggalkan kedustaan, karena itu adalah sifat orang-orang munafikin, para pecundang yang berada di dalam kehidupan dunia ini. Tidakkah kita mengingat akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi thalath, tanda ciri daripada orang-orang munafik itu ada 3. Yang pertama kata Nabi, idza haddatha kadzab, jika dia berbicara dia berdusta. Kalau dia bicara dia bergampangan berdusta. Naam, maka itu adalah ciri daripada sifat orang munafik yang telah dicerca oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Sunnah, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darqil asfali minan nar walam tajid lahum nasira. Sungguh orang-orang munafikin itu tempatnya berada di dalam keraknya api neraka, berada di bawah neraka yang paling dasar. Dia berada di dalam siksaan yang seberat-berat siksaan di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah thumma na'udzubillahi min dzalik. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hati-hati daripada kedustaan. Lisan kita yang tidak bertulang itu sangat mudah untuk digerakkan, sangat mudah untuk mengucapkan sesuatu. Namun ketahuilah jamaah sekalian, bahwa setiap lisan yang telah kita ucapkan, setiap ucapan yang telah diucapkan oleh lisan kita, itu adalah ucapan-ucapan yang telah dicatat oleh para malaikat. Ma yalfidhu min qaul illa ladaihi raqibun atid. Tak satu pun ucapan yang terlafazkan dari lisan seorang hamba kecuali telah dicatatkan oleh malaikat raqib dan atid. Naam, kalimat-kalimat dusta semuanya akan dimunculkan di hadapan Allah. Kalimat-kalimat dusta yang telah kita ucapkan dalam kehidupan dunia ini, yang telah berhasil menyelamatkan kita dari bencana dalam kehidupan dunia. Kalimat dusta yang telah berhasil menjadikan kita dipercaya oleh orang dan menipu kaum muslimin. Naam, ini adalah kalimat yang pasti akan dimunculkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Naam, kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kata Allah, pada hari kiamat
Na'am, tatkala manusia dikumpulkan di hadapan Allah pada hari kiamat nanti, kata Allah Subhanahu wa taala, nakhtimu ala afwahihim, kami akan kunci mulut-mulut mereka yang biasa berdusta ini. Lisan mereka yang pandai bersilat lidah akan dikunci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tukallimuna aydihim, dan yang berbicara kepada kami adalah tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan yang menjadi saksi di hadapan Allah akan kebenaran ucapan dari kedua tangan, akan kedustaan daripada lisan yang telah terkunci di hadapan Allah. Yang menjadi saksi, kata Allah, adalah kaki-kaki mereka yang mereka gunakan berjalan, yang menjadi saksi terhadap mereka di hadapan Allah. Dalam ayat yang lain jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya ada di antara manusia nanti yang tidak mampu lagi berucap dan berkata-kata di hadapan Allah karena banyaknya ucapan-ucapan dusta dan kenistaan yang telah diucapkan dalam kehidupan dunia. Na'am, namun yang menjadi saksi itu adalah kulit-kulit mereka sendiri. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina, mereka akan berkata kepada kulit-kulit mereka pada hari kiamat, kenapa kalian menjadi saksi atas kedustaan dan kebohongan kami di dunia? Qalu antaqana Allah, mereka akan berkata, kulit akan berkata, yang menjadikan kami bisa berbicara itu adalah Allah, alladzi antaqa kulla syai', dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan segala sesuatu itu mampu berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ingat firman Allah di dalam Al-Qur'an, saya'lamuna ghadan manil kadzdzabul asyir, pasti mereka akan tahu besok pada hari kiamat. Esok pada hari kiamat mereka semuanya akan tahu siapa pendusta yang bejat itu, siapa pendusta yang senantiasa melakukan kedustaan-kedustaannya dalam kehidupan dunia, mengecoh manusia, menipu manusia, bermulut manis namun tidak sesuai antara hati dengan ucapannya, tidak sesuai antara ucapan dengan amalannya. Mereka itulah orang-orang munafikin yang akan menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga lisan kita, tetaplah berada di atas kejujuran. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tetaplah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Mereka itulah yang akan menyenangkan hati kita. Mereka itulah yang akan menjadi sebaik-baik kawan kita dunia dan akhirat. Adapun para pendusta, maka itu akan menyibukkan kita dari lisan-lisan mereka. Mereka akan menjadikan hati kita sakit. Mereka akan menjadikan kita celaka. Mereka adalah orang-orang yang akan menyibukkan kita di dalam kehidupan dunia ini. Tinggalkan para pendusta dan tetaplah bersabar bersama dengan orang-orang yang jujur dalam keimanannya, jujur di dalam ibadahnya kepada Allah, jujur di dalam ucapannya, jujur terhadap dirinya sendiri, jujur terhadap Allah Rabbul Alamin, jujur kepada saudara-saudaranya yang beriman. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa beruntung orang-orang yang senantiasa berupaya untuk menghindari setiap ucapan-ucapan dusta dari lisannya walaupun itu sepele. Dengarkan berita gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Al-Imam At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan selainnya dengan sanad yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan." Kata Nabi, saya yang menjamin akan adanya satu rumah yang dipersiapkan fi rabadil jannah, di dasar surga, di dasarnya surga ada satu rumah dipersiapkan bagi siapa? Bagi siapa yang meninggalkan perdebatan walaupun dia itu benar. Naam, wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana mazihan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya jamin satu surga, di tengahnya surga
satu rumah di tengah-tengahnya surga. Bagi siapa? Liman tarakal kadzib, bagi siapa yang berupaya meninggalkan setiap jengkal daripada kedustaan, setiap kata daripada kedustaan, walaupun dia itu hanya walaupun dia itu hanya bersenda gurau. Wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya jamin satu rumah di surga yang tertinggi bagi setiap orang yang baik akhlaknya, yang indah akhlaknya, yang senantiasa menjaga adab-adab dan budi pekertinya terhadap manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم فتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله حق حمده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال عز وجل ولم يزل قائلا عنه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وارحمنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نعوذ بك من الكذب ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الكذب ما ظهر منها وما بطن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.